Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Boleh tepuk tangannya? Masya Allah, tabarakallah. Senang sekali ketemu sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Senang sekali juga ketemu sama Masya Allah nih calon-calon bidadari surga. Amin. Udah salat subuh? Udah, Masya Allah. Sekarang kan pasti sering banget yang ngedengar, aduh banyak kabar perselingkuhan. Ada yang merasakan? Nauzubillah min zalik ya. Bismillah. Kenapa ya? Kok ada yang kayak gitu ya? Padahal udah nikah ya. Kok gak takut sama Allah ya? Kok berani ya selingkuh ya? Apa ngerasa karena bukan jodohnya gitu ya? Atau terkena godaan setan? Atau cuma coba-coba? Aduh, nauzubillah. Pagi hari ini akan kita bahas ya jamaah ya. Tema kita adalah yakin masih mau selingkuh. Ya Allah, tepuk tangannya dong untuk kita hari ini. Kita akan belajar banyak pagi hari ini supaya ini tidak terjadi dalam hidup kita ya. Karena kan kita ngerasa atau pengen jodoh itu kan sehidup sesurga gitu ya. Tapi kenapa ya Ustadz Maulana? Ya. Masih ada orang yang selingkuh. Apa karena itu bukan jodoh dari Allah berarti? Oh gitu. Silakan Ustadz Maulana. Makasih banyak, izin Habib yang baru pulang dari Eropa, Masya Allah. Yang baru pulang dari Makassar, dan Mas Sony yang baru pulang dari program sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Betul. Kalau berbicara tentang takdir, rezeki, jodoh, ajal. 1, 2, 3 rezeki, jodoh, ajal. Semua itu sudah diatur oleh ketetapan takdir. Tapi ada yang namanya nasib. Tahu nggak nasib? Bagaimana kita menempatkan nasib itu usaha kita. Dalam penempatan panjang lamanya, baik buruknya, kaya miskinnya, pintar bodohnya. Itu nasib. Itu nasib. Pintar bodoh itu nasib, kaya miskin itu nasib. Memang rezeki itu takdir, tapi kaya miskin itu nasib. Maka ada bentuk usaha kita. Begitu pula perjodohan, baik tidaknya, lama tidaknya, itu tergantung usaha kita. Maka ketika kita berbicara tentang perselingkuhan, itu melanggar batas. Melanggar batas. Ingat ya, selingkuh. 1, 2, 3. Selingkuh. melanggar batas dan merusak rumah tangga. Kenapa bisa? Karena adanya ketidakjujuran, adanya ketidakamanaan. Betul. Dia tidak jujur, dia tidak amanah, maka dia sebut selingkuh. Lalu kenapa bisa terjadi? Karena dia tidak bisa menjaga pandangan, tidak bisa menjaga ucapan, dan tidak bisa menjaga pergaulannya. Berarti jangan nyalahin takdir karena diri kita yang salah sebenarnya. Karena kita diberi akal, diberi hati untuk bisa memilih. Oke, tepuk tangan untuk Ustadz Maulana. Jadi ingat batasannya berarti ya sebagai suami dan istri ya. Jamaah. Ada tayangan nih, kisah perselingkuhan berujung maut. Ayo kita lihat tayangannya, silakan. Kisah perselingkuhan berondong dan ibu rumah tangga berujung maut, pelaku sempat datangi tahlilan. Haha, 39 tahun seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, tewas di tangan selingkuhan berondongnya, SS. SS mengaku terpaksa menghabisi nyawa HH karena korban selalu berulang meminta pertanggungjawaban atas kehamilannya. Nauzubillahi min zalik. Semoga tidak terjadi ya dalam hidup kita atau keluarga kita ya. Amin ya Allah, amin. Ustadz Syam ngomongin perselingkuhan. Ustadz, kalau ada yang perselingkuhannya kayak dalam banget sampai nauzubillahi min zalik ya, memiliki anak di luar nikah gitu. Nah, ini yang harus dilakukan apa? Apakah harus cerai aja? Ataukah harus pasangannya harus legowo aja nerima, harus maklum gitu. Atau pisah. Maklum. Ya makanya gimana Ustadz Syam? Baik saudara, sampai guruku Ustadz Maulana, guruku Habib Utsman, Mas Sony, jamaah di studio, jamaah di rumah. Kita buka Al-Quran surah Al-Anfal ayat 27.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Allahumma arhamna bil Quran. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu dalam keadaan sadar ataupun kamu mengetahui. Sesungguhnya pernikahan itu adalah amanah bukan hanya sesama manusia. Pernikahan itu disebut mitsaqan ghalidha, ikatan janji yang sangat berat karena di dalamnya kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya kita melibatkan sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jikalau ditanyakan ada sebuah perselingkuhan, pengkhianatan, namun ternyata di luar sana dia sudah punya anak daripada pengkhianatan tersebut, maka apa yang harus dilakukannya? Maka mestilah dia menjadi seseorang yang bertaubat terlebih dahulu. Taubatnya bisa diperlihatkan dengan bagaimana dia bertanggung jawab atas anak tersebut, bagaimana dia bertanggung jawab atas wanita tersebut, bagaimana dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia melakukan kesalahan di hadapan Allah, dia juga melakukan kesalahan sesama manusia. Kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala mesti dia selesaikan dengan taubat. Kesalahan di hadapan manusia mesti dia menyelesaikannya dengan permintaan maaf atau pengembalian apa yang diambil darinya. Misal dia mengkhianati seorang pasangannya, maka dia mengembalikan perasaan pasangan tersebut. Allah Subhanahu wa taala memang tidak menyenangi ataupun tidak menyukai yang namanya perceraian, perpisahan, tapi Allah juga menyediakan jalan tersebut sebagai jalan yang darurat. Apakah seorang wanita mesti legowo ataupun bertahan, atau wanita tersebut mesti melepaskan sang laki-laki yang telah mengkhianatinya? Maka itu dikembalikan lagi kepada wanita tadi. Yang jelas jangan merasa diri lebih baik, karena belum tentu kita selamat daripada dosa tersebut. Belum tentu kita selamat daripada pengkhianatan tersebut. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar melindungi kita. Wanita tadi jangan merasa diri lebih baik daripada laki-laki yang berselingkuh. Bisa saja wanita ini mempunyai kesalahan juga di dalam rumahnya sebagai introspeksi dirinya. Namun boleh saja dia mengambil jalan keluar. Saya tidak kuat lagi Ustaz. Saya tidak kuat lagi setiap saya melihat suami saya teringat wanita tadi. Saya teringat wanita selingkuhannya, maka saya tidak kuat. Daripada pernikahan ini hanya membawa mudarat ataupun dosa, maka saya memilih untuk melepaskan dia. Saya relakan dia bersama dengan wanita barunya. Saya ingin berlepas diri, saya ingin hidup sendiri saja. Kalau itu membuatnya lebih bertakwa dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah jalan daruratnya. Wallahu taala alam. Semoga ada pertolongan dari Allah untuk jalan terbaik ya Ustaz. Insyaallah. Terima kasih Ustaz. Kita tidak menyarankan untuk bercerai karena itu tidak boleh disarankan, tapi kalau memang itu jalan daruratnya, wallahu a'lam. Masya Allah, terima Siap. kasih Ustaz Syam. Tepuk tangannya untuk guru-guru kita. Mungkin ada yang lebih cantik dari istri kita, ada perempuan yang bikin kita lebih deg-degser, tapi ya Allah pasti yang paling penting adalah kunci rezeki keberkahan cuma ada di istri kita nantinya ya. Jamaah! Kalau ada yang selingkuh lagi nih, aduh cuma gara-gara dendam. Wah gimana nih, biasanya cuma ada di sinetron nih. Suaminya selingkuh Bib. Wah gara-gara suami selingkuh gue bales ya. Aku juga mau selingkuh biar tahu rasa. Dia mau ngeliat reaksi suaminya kayak gimana dibales kayak gitu. Jangan mengotori dirimu dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mencintaimu. Oh, berarti gak boleh kayak gitu ya? Dosa dong dia. Ya udah Habib jelasin Bib, saya salah Bib, silakan Bib. Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Summa
fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah penonton di rumah insyaallah pada pagi hari ini dan juga di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Ya Allah, hari ini mendapatkan berkah dan ridhamu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, amin ya Rabbal Alamin. Ingat, wahai para istri, bersabarlah atas setiap tindakan suamimu. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar itu tidak ada batasannya. Sabar adalah mereka penghuni surganya Allah. Sabar adalah langkah dan jalan mencari ridhonya Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadikanlah sabar sebagai penolongmu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an, apa kalimatnya? Wa innaha lakabiratun. Sabar itu sulit, enggak mudah. Karena hadiahnya adalah surga. Dan tentunya i'malu bi ta'atillah wattaqu ma'asillah wa'muru ahlikum bidzikri yuzhikumullah minan nar. Jelas bahwasanya lakukanlah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhati-hatilah dengan setiap kemaksiatan yang kalian lakukan atau yang kalian kerjakan. Karena apa? Jangan sampai kalian bermaksiat karena perbuatan suami kalian yang mereka melakukan perbuatan hina. Dia zina, Anda ikut zina, subhanallah. Ini adalah perlakuan yang bodoh. Anda mengotori diri kalian, mengotori kehidupannya, melakukan perbuatan dosa yang tidak diridhokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah, mendekatkanlah diri Allah. Carilah keselamatan dan keridhaan Allah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, selamat daripada jilatan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mereka yang ingin mau mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, setiap apapun musibah yang terjadi, bersabar, beristighfar, minta ampunan kepada Allah. Yang disampaikan Ustaz Syam tadi, introspeksi diri kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Mungkin dosa kita, kesalahan kita, perbuatan kita sehingga menjadi sebuah kehancuran di dalamnya. Wa ja'allahu fi khairan fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an katsiran. Jelas bahwasanya bila kamu tidak menyukai mereka, bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'allahu fi khairan, kebaikan mungkin boleh jadi daripadanya. Allah kasih itu ujian untuk mendapatkan surganya Allah. Allah kasih ujian terhadap siapa? Terhadap suamimu yang galak, yang ini, yang itu dan lain sebagainya. Ini mungkin langkah surgamu. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, boleh jadi Allah memberikan pesan yang luar biasa di dalamnya dan Allah menjadikan kebaikan di dalamnya. Jadi jangan hinakan diri kita karena pasangan kita melakukan dan hal yang hina ya. Dan introspeksi diri, kamu sudah berbuat apa terhadap suamimu sehingga bisa jadi seperti ini. Masya Allah, terima kasih Habib, tepuk tangannya untuk guru-guru kita. Dan insya Allah saya yakin yang ada di sini semuanya suaminya setia. Amin. Pelajaran hari ini penting jamaah, tapi ada informasi yang juga gak kalah penting nih yang mau disampaikan sama Ustadz Maulana. Ada apa sih Ustadz Maulana? Ada, ini penting buat semuanya. Apa jamaah tuh? Islam tidak dimanapun berada. Nih jamaah yang ditunggu-tunggu datang kembali. Saksikan acara Akbar tahun ini. Ulang tahun Transmedia. Wow. 22 Power Up. Wow. Yang akan diberikan oleh ada Raisa, Rizky Febian, Judika, Tiara Andini, ada Wali katanya. Dan masih banyak lagi. Allah. Ini nih, ada penampilan yang spesial dari Super Junior Wow. LSS. Kapan? Lusa hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 live di Amphitheater. Amphitheater di Trans Studio Cibubur. Caranya gimana? Itu acaranya malam ya. Ya. Jam 6.30. Oke. Ingat buruan dapatkan tiketnya dengan harga Rp500.000. Atau di www.transentertainment.com. Jangan sampai kehabisan. Dan jangan kemana-mana. Kenapa memang? Tetap di Sampai Indah. Iya, masih ada yang mau dibahas. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Lillah. Masih mau selingkuh. Ih serem.